Pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah suatu konsep yang penting dalam pendidikan. Dalam konteks belajar mengajar, hasil belajar merujuk pada apa yang siswa dapatkan setelah mengikuti proses belajar. Hasil belajar dapat dilihat sebagai suatu hasil yang diperoleh siswa sebagai akibat dari interaksi mereka dengan materi yang dipelajari dan dengan guru yang mengajarnya. Menurut teori belajar, hasil belajar dapat dilihat sebagai suatu proses yang melibatkan perubahan perilaku siswa. Hasil belajar dapat juga dilihat sebagai suatu hasil yang dapat diukur dan dianalisis seperti skor tes, nilai, atau kinerja siswa dalam suatu tugas. Jadi, hasil belajar mencakup kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengalami proses pembelajaran. Kemampuan-kemampuan tersebut meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ciri-ciri hasil belajar. Ciri-ciri hasil belajar terdiri dari 6 aspek. Yang pertama adalah terjadi secara sadar. Maksudnya, perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar yang disadari. Artinya, individu yang mengalami perubahan itu menyadari akan perubahan yang terjadi pada dirinya. Yang kedua, bersifat fungsional. Perubahan yang timbul karena proses belajar juga bersifat fungsional. Artinya, perubahan tersebut memberikan manfaat yang luas. Yang ketiga, bersifat aktif dan positif. Perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar bersifat aktif dan positif. Aktif artinya tidak terjadi secara sendirian, tetapi memerlukan usaha dan aktivitas dari individu sendiri untuk mencapai perubahan tersebut. Adapun positif artinya baik, bermanfaat dan sesuai dengan harapan. Yang keempat, bukan bersifat sementara. Perubahan yang terjadi hasil belajar itu bukan bersifat sementara, akan tetapi bersifat relatif permanen. Lalu yang kelima ada bertujuan dan terarah. Perubahan yang terjadi karena belajar juga pasti bertujuan dan terarah. Artinya perubahan tersebut tidak terjadi tanpa unsur kesengajaan dari individu yang bersangkutan untuk mengubah perilakunya. Lalu yang terakhir atau yang keenam mencakup seluruh aspek perilaku. Perubahan yang timbul karena proses belajar itu pada umumnya mencakup seluruh aspek perilaku seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar terdiri atas 3. Yang pertama adalah faktor internal, lalu ada faktor eksternal, dan juga tipe belajar. Faktor internal biasanya berkaitan dengan psikologis dari peserta didik atau siswa, yang terdiri dari intelijensi atau tingkat kecerdasan, lalu ada perhatian, kemauan, bakat, motif, kematangan, dan juga kesiapan. Faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar dari peserta didik berkaitan dengan faktor lingkungan sekolah dan juga masyarakat. Faktor lingkungan sekolah adalah hal yang paling mempengaruhi keberhasilan belajar para siswa di sekolah, yang biasanya mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi, baik itu relasi guru dengan siswa, siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Faktor lingkungan masyarakat merupakan faktor eksternal yang juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, karena keberadaannya dalam masyarakat. Di antaranya kegiatan siswa dalam masyarakat, media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Yang terakhir ada tipe belajar. Tipe belajar ini biasanya mencakup 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif berkenaan dengan sikap hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.
Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai yang terdiri dari 5 aspek, yaitu kepekaan dalam menerima rangsangan, jawaban atas reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Sedangkan ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak individu. Ada 6 aspek dalam ranah psikomotorik, yaitu ada gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Namun, di antara ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di sekolah, karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran. Tingkat keberhasilan belajar. Tingkat keberhasilan belajar dapat diartikan sebagai suatu hasil yang dicapai setelah melakukan proses belajar. Terdapat 2 indikator dari keberhasilan belajar. Yang pertama, daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran telah dicapai baik individu maupun kelompok. Tingkat keberhasilan belajar dapat dikategorikan menjadi yang pertama, istimewa atau maksimal bila semua bahan pelajaran dikuasai 100%. Yang kedua, baik sekali atau optimal bila sebagian besar materi dikuasai antara 76 sampai 99%. Yang ketiga, baik atau minimal bila bahan dikuasai hanya 60 sampai 75%. Yang keempat, kurang bila bahan yang dikuasai kurang dari 60%. Pengertian instrumen penilaian dalam pendidikan. Instrumen merupakan alat bantu untuk mengumpulkan data atau informasi. Berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian, instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan, di antaranya yang pertama, substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai. Lalu yang kedua, konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Dan yang ketiga, penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Prinsip dasar instrumen penilaian dalam pendidikan terdiri dari 9 prinsip. Yang pertama adalah orientasi, lalu yang kedua valid, yang ketiga adil, yang keempat objektif, yang kelima berkesinambungan, yang keenam menyeluruh, yang ketujuh terbuka, yang kedelapan asesmen formatif dan sumatif, yang kesembilan feedback. Bentuk-bentuk instrumen penilaian terdiri dari 2, yaitu instrumen evaluasi jenis tes dan juga instrumen evaluasi jenis non-tes. Instrumen evaluasi jenis tes terdiri dari 2, yaitu bentuk uraian atau esai dan bentuk objektif atau pilihan berganda. Sedangkan instrumen evaluasi jenis non-tes terdiri atas beberapa, yaitu observasi, skala rentang, penilaian sikap, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio, dan juga penilaian diri.